Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SDP Foundation, di mana dengan saya sendiri Muhammad Lutfi dan teman saya Muhammad Purnomo Dan apa ya udah? Raditya Winata. Monika. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu Stock Manager, yang dimana terdapat sistem SQLite dan cara kerjanya. Nah, simak video penjelasannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SCP Foundation. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama yaitu activity main-nya dulu dan main activity-nya untuk animasi awalnya gitu. Sebelum ke sistem SQLite dan beberapa menu di home-nya. Nah, di sini kami membuat sebuah aplikasi stock manager yang dimana di sini terdapat manajemen stok yang dimana bisa CRUD, create, read, update dan delete dan menggunakan sistem SQLite. Nah, kita langsung saja untuk penjelasan yang animasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan activity main dan main activity-nya. Nah, saya bakal jelaskan activity main-nya dulu. Yang dimana activity main yang kami buat, nah di sini berupa hijau. Nah, yang dimana pada layout activity ini kita menggunakan relative layout. Relative layout yang dimana layout ini digunakan sebagai layout induk yang menampung seluruh elemen-elemen yang ada di dalamnya. Entah itu berupa logo stock manajernya dan animasi bergeraknya dan lain elemen-elemen animasi lainnya. Nah, yang dimana akan ditampilkan sebesar layer dengan warna backgroundnya yaitu green earth dan ID dari relative layout ini adalah relative layout underscore layout yang di dalamnya terdapat image view dengan ID tab image. Nah, yaitu tab image-nya dan digunakan untuk menampilkan drawable topping yang ada di paling atas layout. Nah, selanjutnya terdapat relative layout yang menampung text view dengan ID application untuk menampilkan nama aplikasi stock manager dan image view dengan ID image untuk menampilkan drawable logo dari aplikasi stock manager dan tata letaknya. Di sini kan ada top image-nya, ada aplikasinya atau teksnya stock manager berupa stock manager dan image view atau logonya itu logo controllable image logo. Nah, berupa ini logonya. Nah, untuk main activity-nya, nah ini fungsi dari Kotlin ini, fungsi kelas main activity ini hanya untuk menampilkan atau membuat animasinya gitu, animasi awal biar ada animasinya gitu. Nah, bisa dilihat ini dia bakal mengeling dari ID relative layout, tab image, button image, aplikasi dan image, dimana di sini terdapat beberapa animasi gitu. Ada untuk slide down, ada slide up, slide left, slide right, transisinya juga dan handlernya untuk mendelay sebanyak 3 detik. Nah, mungkin itu saja dan nanti bakal di running aplikasinya. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Prayoga melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang onboarding. Biasanya kode ini untuk mengimplementasi halaman overboarding untuk aplikasi stock manager kami. Halaman onboarding ini memiliki 3 layer slide yang dapat dilalui dengan tombol lanjut. Ada juga opsi untuk langsung melewati, yaitu lewati.
atau melalui menggunakan aplikasi Mulai. Nah, mana untuk kelas bernama onboarding, membuat kelas onboarding untuk mewarisi komponen activity. Metode yang digunakan onCreate adalah titik masuk ketika halaman ini di load. Untuk set context view, menghubungkan kode ini dengan file layout XML yang bernama onboarding. Sebenarnya ada file layout mendapatkan referensi ke relative layout utama dari file XML dengan ID relative layout. Ini ada elemen halaman pertama mendapatkan referensi ke elemen-elemen lain layar pertama seperti gambar teks dan indikator loading. Ini ada yang onboarding 2 sama seperti di atas, tetapi untuk layer kedua semua elemen ini diatur agar tidak terlihat invisible ya, atau view invisible di awal. Terus untuk bagian ketiga, ini elemen layer ketiga sama seperti layar sebelumnya, seperti layar 2. Terus ada tombol sini, di mana ada mendapatkan referensi tombol lewati, skip, lanjutkan, next, dan mulai, start. Terus ada logika, itu var, klik, next, digunakan untuk menghitung berapa kali tombol lanjut ditekan. Nah, masuk ke bagian layar kedua, itu ada klik right on next sampai load invisible ya, sampai load invisible. Jika tombol lanjut ditekan pertama kali, menyembunyikan elemen layar pertama. Menggunakan animasi slide untuk transisi ke layar kedua. Menampilkan elemen layar kedua. Untuk layar ketiga, sama seperti yang kedua. Jika tombol lanjut ditekan kedua kali, menyembunyikan elemen layar kedua dan menampilkan elemen layar ketiga. Kedua kali ya. Lanjut untuk logika tombol mulai lewati. Tombol mulai dan lewati membawa pengguna ke halaman utama beranda menggunakan intense. Kita lanjut ke XML-nya. Untuk struktur utama kita menggunakan relative layout, dan untuk atributnya ada layout wing sama layout hang. Untuk itunya artian akan menggunakan transparent ya, untuk menggunakan full layar. Terus ada elemen gambar onboardingnya, ada gambar pertama di sini. Elemen ini adalah gambar pertama yang ditampilkan saat di aplikasi buka, menggunakan file gambar dari board 1 dari dekorasi drawable. Gambar memenuhi layar lebar transparent dengan tinggi spesifik 488. Gambar kedua dan ketiga, awalnya disembunyikan dengan invisible. Mereka ditampilkan secara bergantian saat pengguna mengangkat tombol lanjut. File sumber gambar masing-masing adalah board 2 dan board 3. Terusnya ada elemen gambar tambahan, ilustrasi pertama terkait board 1. Gambar memiliki margin atas sebesar 180 dp untuk memberi ruang pada elemen lainnya. Ilustrasi kedua dan ketiga sama seperti elemen pertama, tetapi ilustrasi kedua dan ketiga disembunyikan saat awal aplikasi dijalankan. Terus ada elemen teks, menampilkan nama aplikasi. Elemen ini ditempatkan di bawah ilustrasi pertama, layout below, ID boarding 1. Gaya teks menggunakan font khusus, Openshop Bold dengan ukuran besar 40 sp dan warna green dark.
Terus ada deskripsi onboarding, memberikan penjelasan singkat aplikasi, teks yang ditekankan di bawah nama aplikasi. Teks ini hanya aktif pada layar pertama, teks kedua dan ketiga diatur invisible ya. Terus ada elemen navigasi. Teks lewati memungkinkan pengguna langsung melewati layar onboarding dan masuk ke layar utama. Ditempatkan di bagian kiri bawah layar. Ada tombol mulai. Tombol mulai ini hanya muncul pada layar ketiga, mengajak pengguna untuk memulai menggunakan aplikasi ya. Posisi tombol berada di tengah layar. Untuk elemen indikator proses, Nah, untuk indikator proses, indikator ini menampilkan status proses onboarding, misalnya lingkaran, aktif dan indikatif ya. Indikator layarnya load 1, load 21, dan lain-lain. Juga diatur invisible untuk layar tertentu. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Angelika dengan NPM 1062329. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk beberapa layout aplikasi SQLite kelompok kami. Nah, di sini yang akan saya jelaskan ada layout home, kelas beranda, layout single item, dan layout full item. Nah, di sini kita ke bagian home terlebih dahulu. Bagian home atau beranda itu tampilan layoutnya seperti ini, dengan nama aplikasi Stock Manager. Nah, di sini untuk bagian home kami menggunakan relative layout sebagai root layoutnya, sehingga komponen atau elemen dalam layout ini nantinya dapat disusun dan diatur secara fleksibel. Di sini juga kami menambahkan background dengan warna green soft. Jadi backgroundnya keseluruhan green soft yang ini. Selanjutnya kami menambahkan image view yang akan menampilkan dari directory drawable dengan nama border 1. Jadi di sini akan menampilkan sebuah bentuk seperempat lingkaran berwarna hijau gelap. Kemudian di bawah kemudian terdapat relative layout. Nah, relative layout ini dengan ID relative 1 akan menampilkan dua image view. Image view yang pertama dengan ID back, lalu image view yang kedua dengan ID notif. Nah, image view ini, yang ini, tuh image view yang pertama dengan ID back akan menampilkan icon user berwarna putih dan juga menggunakan background 1. Background 1 itu yang ini. Oke, jadi bagian drawable kami membuat new resources dengan nama background 1.xml. Nah, di sini kami mendefinisikan sebuah gambar gradasi dengan warna gradasi. Yang pertama itu berwarna hijau gelap, lalu yang kedua dengan warna hijau yang lebih soft. Jadi kedua ini digradasi, dan kami juga menambahkan border radius sebesar 40 dp untuk memberikan lengkungan pada setiap sisi drawable-nya. Di sini juga kami menambahkan border atau pinggiran rectangle-nya dengan warna putih dengan ketebalan 2 dp. Jadi ketika ditampilkan itu seperti ini. Nah, susunan
desain image view ini juga sama digunakan untuk bagian image view dengan ID notif. Bedanya hanya mengubah pada bagian ikonnya. Ini user, yang ini notifikasi. Dan yang notifikasi ini diatur posisinya berada di sebelah kanan image view user ini dengan margin start 290 dp. Next, di luar relative layout tersebut terdapat text view. Nah, text view ini dengan ID judul beranda akan menampilkan nama aplikasinya, yaitu Stock Manager dengan warna putih berukuran 442 dp, stylenya tebal dan menggunakan font family Poppins Bold. Text view ini diatur posisinya berada di bawah relatif 1 yang ini. Selanjutnya itu terdapat image view. Nah, image view ini untuk menampilkan dari directory drawable dengan nama grocery, icon gambar yang ini. Selanjutnya, pada bagian sini kami menambahkan relative layout dengan ID relative stock. Di sini untuk menampilkan semacam keterangan atau informasi singkat. Nah, dalam relative layout ini akan menggunakan background 3. Background 3 itu sama seperti yang background 1. Background 1 tadi, cuma bedanya untuk bagian radiusnya itu kami buat lebih kecil. Jadi lengkungannya lebih kecil, tidak sebesar lengkungan pada background 1 yang tadi. Dan posisinya berada di bagian bawah ID image beranda yang ini. Dalam relative layout ini, itu terdapat relative layout lagi dengan ID content text. Nah, relative content text ini akan menampung dua text view. Ada yang atas ini lebih tebal dan satu yang di sini. Nah, text view yang pertama itu dibuat stylenya tebal dan ukuran teksnya juga lebih besar untuk menampilkan teks catat stok produk Anda. Nah, text view yang pertama itu ID-nya TV1. Lalu untuk text view yang kedua dengan ID TV2 itu menampilkan semacam deskripsi singkat. Jadi posisinya berada di bawah text view 1 dan menampilkan teks kelola stok produk Anda dengan cepat, mudah, dan efisien. Kemudian di luar relatif konten teks ini itu terdapat image view yang menampilkan dari drawable dengan nama write. Jadi menampilkan gambar semacam gambar list gitu. Nah, kemudian di sini terdapat text view dengan ID text menu. Ini digunakan untuk menampilkan semacam keterangan dari fitur-fiturnya. Itu di sini menampilkan teks fitur pilihan Anda. Lalu diposisikan margin start dan end-nya sama, yaitu 32,5 dp. Jadi berada tepat di tengah-tengah. Dengan text color-nya berwarna green left dan diatur stylenya bold menggunakan font family tebal serta posisinya berada di bawah relative stock. Next, ini ada linear layout. Nah, linear layout ini mengatur komponen di dalamnya secara horizontal, jadi berada lurus dari kiri ke kanan serta berada di bawah teks menu yang ini. Oke. Nah, dalam linear layout ini terdapat relative layout. Ada dua relative layout. Pertama itu rel list product dan yang satu itu rel tambah produk. Nah, relative layout dengan ID rel list product ini akan menggunakan background 5. Background 5 itu yang ini sedikit melengkung dan menggunakan gradasi juga
namun gradasinya warna hijau gelap dengan warna hijau yang sedikit gelap gitu. Nah, dalam relative layout ini itu akan menampilkan image view dan text view. Image view yang ini dengan ID MV list akan menampilkan gambar kardus yang di sini. Kemudian di bawah, pada bagian bawahnya terdapat text view yang menampilkan keterangan menu atau keterangan fiturnya, yaitu list product. Selanjutnya untuk relative layout dengan ID rel tambah produk itu desainnya sama seperti bagian rel list produk di sini. Cuma bedanya di sini kita mengubah bagian gambar dan juga bagian keterangan menunya, yaitu di sini tambah produk. Sorry. Next, kita ke bagian beranda. Jadi home ini berkaitan dengan bagian kelas beranda. Pertama, kita mengimport beberapa library yang digunakan untuk dapat menjalankan intent. Dalam kelas beranda ini, saya menggunakan set content view untuk mengset layout manakah yang ingin ditampilkan ketika kelas beranda ini dijalankan. Nah, di sini saya set yang ingin dijalankan adalah layout dengan nama home. Kemudian di sini saya mendefinisikan dua button. Button yang pertama itu merujuk pada relative layout dengan ID release product. Itu yang ini. Jadi keseluruhan relative layout ini yang dipilih. Kemudian untuk button kedua itu merujuk pada relative layout dengan ID rel tambah product. Nah, itu untuk keseluruhan relative layout yang ini. Kemudian dibuat intentnya. Untuk button 1, ketika diklik, nanti akan menjalankan intent. Nah, intent ini nantinya akan mengarahkan ke halaman dengan nama full stock item. Sedangkan untuk button kedua, itu ketika diklik akan menjalankan intent yang akan mengarahkan ke halaman edit activity. Oke. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke bagian single item. Nah, single item ini berkaitan dengan bagian full item di sini. Untuk kaitannya nanti akan saya jelaskan. Pertama, untuk bagian single item, root layoutnya menggunakan constraint layout. Nah, di sini saya atur lebarnya itu match parent, sedangkan tingginya itu wrap content. Jadi menyesuaikan kontennya. Lalu kemudian di sini saya tambahkan untuk padding startnya itu 20 dp, margin top, padding topnya itu 20 dp juga, dan padding endnya juga sebesar 20 dp. Nah, di sini juga saya menambahkan background dengan warna green soft. Kemudian di sini saya menambahkan constraint layout yang akan menampilkan background dengan nama rectangle. Background rectangle itu yang ini. Nah, jadi akan menampilkan desain yang ini. Oke. Nah, kemudian dalam constraint layout ini itu terdapat image view dengan ID imv item. Nah, di sini saya buat sebesar 100 dp x 100 dp, menampilkan gambar dari drawable dengan nama item. Dan sini saya sesuaikan posisinya di bagian sini. Kemudian di sini saya menambahkan constraint layout lagi yang diletakkan di bawah gambar yang di bawah image view dengan ID imv item yang ini. Oke, jadi tepat berada di bawahnya. Kemudian dalam constraint layout yang ini, saya juga menambahkan text view dengan ID jumlah produk. Jadi nanti ketika dijalankan, jumlah produk itu akan ditampilkan pada bagian dalam sini. Oke. Next. Setelah itu, di sini saya menambahkan text view dengan ID tanggal
Nah, yang diletakkan pada bagian sini. Jadi ketika setelah menginput tanggal, itu tanggalnya akan ditampilkan pada bagian sini. Dan saya atur stylenya bold, size-nya 16 sp, dan menggunakan font family Poppins Bold. Oke, jadi untuk posisinya itu disesuaikan. Next, selanjutnya tuh ada text view lagi. Text view untuk bagian tengah di sini. Jadi di tengah sini nanti akan menampilkan nama produknya dan diatur itu berada di bawah ID tanggal menggunakan constraint top to bottom of. Jadi di sini nanti akan menampilkan nama produknya sebesar 24 sp berwarna putih dan menggunakan teks Poppins Bold. Kemudian lanjut di bawahnya juga itu akan menampilkan teks lagi, namun teks yang akan ditampilkan adalah harga produk. Jadi makanya di sini text view-nya saya buat dengan ID harga produk. Next, terdapat text view lagi. Nah, text view yang ini untuk menampilkan status produk. Jadi akan menampilkan status produknya in stock atau out stock, masih ready atau enggak. Oke, untuk susunan letaknya bisa diatur seperti di sini. Kemudian di sini saya menambahkan constraint layout lagi. Nah, constraint layout ini untuk mengatur susunan dua image view. Jadi image view yang pertama itu icon edit, sedangkan image view yang kedua itu delete atau hapus item. Image view edit saya berikan ID-nya edit item, sedangkan image view yang kedua itu saya berikan namanya delete item. Oke, jika sudah bagian layout single item, kita lanjut ke bagian full item. Nah, di sini untuk full itemnya juga sama seperti single item, menggunakan root layoutnya constraint layout. Namun di sini saya atur lebar dan tingginya itu sama-sama match parent, dan untuk backgroundnya itu berwarna hijau soft. Next, di sini untuk bagian top bar itu menggunakan constraint layout lagi untuk menampilkan ada button back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu terdapat text view dengan ID app name itu untuk menampilkan judul aplikasinya yaitu Stock Manager. Oke, next. Nah, untuk bagian ini yang mengaitkan single item dengan full item itu kita menggunakan recycler. Nah, recycler untuk menampilkan list produknya gitu. Nah, di sini saya buat ID-nya list stock dengan lebar dan tingginya 0 dp. Kenapa 0 dp? Karena akan menampilkan single item menggunakan tools list item. Jadi yang akan ditampilkan adalah layout dari single item. Sedangkan recycler view sendiri itu berfungsi untuk menampilkan desain layout secara terus-menerus gitu. Jadi ketika menambahkan produk baru nanti akan menambah terus desain layoutnya dengan desain layout yang sama gitu. Lalu untuk susunan constraint-nya disesuaikan seperti yang di sini. Oke. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan untuk beberapa desain layout. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Monica dengan NPM 1062320. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, jadi di sini kami memiliki file layout yang bernama edit_item.xml. Jadi edit_item.xml ini merupakan layout yang digunakan sebagai form untuk menambahkan data stok, mengupdate data stok, dan melihat daftar stok. Nah, di sini
edit item.xml ini menggunakan relative layout sebagai layout induknya. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat beberapa komponen yang ditampilkan. Yang pertama itu ada image view dengan ID top EMG yang digunakan untuk menampilkan ornamen lengkungan yang ada di paling atas. Nah, kemudian selanjutnya terdapat relative layout di mana di dalamnya itu terdapat button dengan ID back yang digunakan untuk menampilkan button back yang ada di sebelah kiri atas ini. Kemudian di bawahnya terdapat text view yang digunakan untuk menampilkan text stock manager. Nah, kemudian di bawahnya itu terdapat relative layout di mana di bawahnya itu terdapat linear layout di mana linear layout ini digunakan untuk menampung komponen untuk menginput data ini. Di mana backgroundnya itu kami menggunakan drawable background 5 supaya bisa memberikan backgroundnya itu berwarna gradasi hijau di belakang dari form ini. Nah, kemudian di dalam linear layout ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada text view dengan ID judul edit digunakan untuk menampilkan teks manajemen stok produk yang ada di atas ini. Nah, kemudian terdapat text view lagi dengan ID teks TGL digunakan untuk menampilkan teks nama produk. Kemudian terdapat edit text dengan ID nama yang digunakan untuk menampilkan edit text atau tempat untuk mengisi dari nama produk, di mana kami memberikan headnya itu merupakan X beras. Ini merupakan contoh dari inputan nama produknya. Kemudian selanjutnya itu konsepnya sama, di mana di atasnya itu pasti ada teks untuk memberitahu bahwa edit teksnya ini digunakan untuk menginput apa. Kemudian di bawahnya itu terdapat edit teks dengan headnya itu merupakan contoh inputannya. Nah, seperti yang dilihat, selanjutnya itu ada text view yang digunakan untuk menampilkan jenis satuan, dan ada edit text dengan ID satuan ini digunakan untuk menampilkan kolom untuk mengisi jenis satuan. Contohnya itu KG. Kemudian selanjutnya itu ada jumlah produk yang ditampilkan menggunakan text view dan edit text dengan ID jumlah untuk menampilkan kolom untuk mengisi jumlah produk. Contohnya itu 200. Selanjutnya ada text view untuk menampilkan harga per satuan. Kemudian di bawahnya itu terdapat di sini terdapat text view yang digunakan untuk menampilkan teks harga per satuan, dan terdapat edit text dengan ID harga yang digunakan untuk menampilkan kolom untuk menginput data harga persatuannya itu. Contohnya itu 15.000. Nah, selanjutnya itu terdapat text view dengan ID TV date yang digunakan untuk menampilkan teks tanggal produk, dan di bawahnya ini terdapat linear layout, di mana di linear layout ini terdapat text view yang digunakan untuk menampilkan data dari tanggal produk yang kita inputkan. Nah, menginputkannya itu dengan menggunakan button ini, di mana ketika kita mengklik button dengan ID BTN Pick Date ini, maka dia akan ditampilkan data picker di tengah-tengah. Jadi kita bisa memilih tanggal, kemudian kita kemudian ketika sudah dipilih, maka tanggalnya itu akan muncul di text view yang ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat text view lagi, di mana text view-nya ini digunakan untuk menampilkan status produk. Nah, kemudian di sini terdapat radio group, di mana di radio group ini memiliki ID radio group status, di mana di dalamnya itu terdapat dua radio button. Supaya kita bisa memilih salah satu saja antara in stock dan out of stock, di mana di sini terdapat radio button dengan ID RB underscore i stock yang digunakan untuk
menampilkan radio button dengan teksnya itu in stock. Nah, kalau radio button dengan ID RB underscore out of stock ini digunakan untuk menampilkan radio button yang teksnya itu out of stock. Nah, kemudian selanjutnya itu terdapat button di mana pertama dengan ID button save-nya itu digunakan untuk menampilkan button yang simpan yang ada di bawah radio button ini. Kemudian di bawahnya terdapat button dengan ID button update yang digunakan untuk menampilkan button ubah yang letaknya itu di bawah dari button simpan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang buildgrader .kts. Jadi karena kita menggunakan menerapkan SQLite, maka kita itu perlu menambahkan beberapa kode di buildgrader.kts. Nah, di mana di sini kita tambahkan di daerah pluginnya ini kita tambahkan 2 buah, yaitu ID Kotlin Cap dan ID Kotlin Android. Nah, selanjutnya di sini di build features di sini kita tambahkan data bindingnya itu bernilai true dan view bindingnya itu bernilai true. Nah, selanjutnya di dependencies di sini kita menambahkan beberapa kode. Di sini ada 7 baris kode. Yang pertama itu kita menambahkan implementation untuk mengimplementasi dari runtime dengan versinya itu 2.6.1. Selanjutnya itu kita menambahkan implementation untuk mengimplementasi dari ROM KTX dengan versinya itu 2.6.1. Selanjutnya kita menambahkan implementation untuk mengimplementasi dari penggunaan recycle view, karena kami ada menggunakan recycle view pada layout single item dan full item yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini terdapat implementation untuk mengimplementasi app compact, karena kami ada menggunakan app compact di dalam pemrograman kelasnya. Kemudian di sini menggunakan cap, di mana ini untuk mengimportkan ROM compilernya dengan versinya itu 2.6.1. Kemudian di sini ada implementation untuk mengimplementasi Kotlin Continuous Core dengan versinya itu 1.9.0, dan terakhir itu ada implementation untuk mengimplementasi penggunaan constraint layout dengan versinya itu 2.2.0. Nah, selanjutnya kita akan masuk sekedar informasi untuk menjalankan kode ini, karena kita ada menggunakan app compact di sini. Di dalam kelasnya itu kami ada menggunakan app compact, maka kita harus menambahkan temnya itu merupakan tem dari app compact, dimana di sini telah kami tambahkan stylenya itu berupa parentnya itu dari tema app compact light no action bar, supaya ketika kita menjalankan baik itu di emulator atau di HP dia itu tidak error. Nah, selanjutnya saya akan membahas kelas konstan. Nah, di sini kami telah mendeklarasikan atau membuat kelas konstan, di mana kelas konstan ini menampung companion object, di mana di dalam companion object ini terdapat 3 buah konstan, di mana pertama ada const val type read, di mana ini mendeklarasikan tipe dari membaca datanya itu nilainya itu 0. Kemudian ini ada const val type create, digunakan untuk mendeklarasikan variabel konstan untuk tipe dari membaca data, yaitu nilainya itu 1. Kemudian terakhir itu terdapat const val type update, di mana di sini terdapat variabel konstan yang digunakan untuk mendeklarasikan tipe dari mengupdate atau mengubah data itu nilainya itu 2. Nah, selanjutnya di sini terdapat
kami telah membuat file stock.kt, di mana di sini digunakan untuk mendeklarasikan entitas yang akan menampung beberapa field, di mana field ini akan menampung beberapa data yang diinputkan oleh si user. Nah, di sini di dalam stock.kt ini terdapat dua buah import. Pertama ada import Android room entity yang digunakan untuk mengimport room entitas, dan yang kedua itu ada import Android X room primary key yang digunakan untuk mengimport room dari primary key atau kunci utama. Nah, kemudian kita deklarasikan entitasnya. Entitas di sini merupakan data class stock, artinya entitasnya itu bernama stock, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa field. Yang pertama itu kita mendeklarasikan bahwa primary key-nya itu auto generate, di mana dia akan secara otomatis ditambahkan ketika kita menambahkan data. Nah, di mana dia itu bernilai true. Nah, kemudian di sini kita mendeklarasikan beberapa field yang akan menampung data yang diinput oleh si user. Yang pertama itu ada file ID dengan tipe data integer, di mana nilai awalnya itu bernilai 0. Kemudian di sini ada file nama dengan tipe data string untuk menampung data nama produk yang diinput oleh si user. Kemudian ini ada file satuan dengan tipe data string untuk menginput data jenis satuan yang diinput oleh user. Kemudian ada file jumlah dengan tipe data integer untuk menampung jumlah produk yang diinput oleh si user. Kemudian di sini ada file harga bertipe data double yang digunakan untuk menampung data harga yang diinput oleh si user, di mana tipe datanya itu akan dikonversi menjadi tipe data double, yaitu ada titik 0 di belakangnya itu. Kemudian di sini ada file tanggal dengan tipe data string yang digunakan untuk menampung data tanggal yang dipilih oleh si user, yaitu tanggal masuknya produk. Nah, kemudian terakhir itu ada file status, di mana file status ini tipe datanya string digunakan untuk menampung status dari suatu produk yang diinput oleh string, apakah itu in stock atau out of stock. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Raditya Binata. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kode kami, yang dimana aplikasi kami itu yaitu stok data. Nah, sini saya akan menjelaskan bagian stok DB data. Nah, di stok DB data ini kami membuat yang pertama atau import dan menganotasikan database-nya. Di sini juga ada entities dan versi. Nah, entities di sini untuk menentukan entitas yang digunakan yaitu tabel stok. Lalu versinya di sini kami menggunakan versi kedua karena ini untuk dadakan kalau database ini sudah upgrade versinya gitu, sudah ada yang pembaruan. Oke, lanjut di bawah ini ada kelas stok DB, yang dimana kelas ini itu mengambil atau database dari room database. Nah, yang di dalamnya sendiri ada metode stok DAO. Nah, stok DAO ini ngambil dari activity yang lain, ngambil dari data akses objek. Nah, sebagai perantara antara aplikasi dan dengan database-nya. Oke. Lanjut, di bawahnya ini ada komponen objek yang di dalamnya ada violet. Violet ini seperti kayak menandakan bahwa kalau properti instansi itu instan dapat diakses oleh beberapa thread ceraman. Nah, ini di dalamnya juga ada ini ya, instant log any itu. Lalu di dalamnya ada method invoke, yang dimana di dalamnya itu digunakan untuk memastikan bahwa hanya ada satu instance dari stok DB di seluruh aplikasinya. Jika instance-nya belum ada
akan dipanggil dari build database untuk membuatnya. Lanjut, di bawahnya itu ada metode build database. Sini build database. Lalu di sini ada room database builder, dimana sini digunakan untuk membuat atau mendapatkan instance dari database. Parameternya sendiri itu konteks application konteks. Lalu di sini gunanya untuk aplikasi memastikan database tetap hidup selama aplikasi berjalan. Lalu selanjutnya di sini nama dari database-nya. Lalu sini ada migrasi, menandakan kalau ini upgradean dari database-nya. Terakhir ini ada metode migrasinya yang di sini untuk mengubah dari versi dari database yang pertama, yang awalnya versi 1 menjadi versi kedua gitu. Lalu sini ada metode gimana untuk menjalankan migrasinya. Mungkin itu untuk stok DB. Lanjut, sini kita ada stok DAO. Nah, di stok DAO ini sendiri itu fungsinya sebagai database-nya gitu. Dimana yang awalnya DAO ini maksudnya untuk kalau interface ini adalah yang data akses objeknya. Nah, yang bisa melakukan CRUD create, read, update dan delete pada database. Lanjut di sini ada CRUD-nya. Yang pertama itu insert itu memasukkan data ke dalam tabel stock. Lalu sini ada update untuk memperbarui data. Lalu ada delete untuk menghapus data. Sini ada query sini untuk mengambil data dari stoknya, dari data dari tabel. Lalu sini ada query lagi yang dimana itu mengambil datanya dengan patokan ID. Nah, ID-nya sendiri itu intent. Ini untuk stok DAO. Nah, lanjut, ini saya akan menjelaskan di bagian full stock item activity ya. Nah, di full stock item ini menggunakan lumayan banyak import. Lalu di dalamnya ada kelas full stock item dengan komponen activity. Dalamnya sini ada full binding item, yaitu menghubungkan layout XML dengan kode view binding. Lalu sini ada sini ada inflate sendiri untuk menginisialisasi view binding layout terkait gitu. Nah, binding root. Lalu sini ada setup recycle viewer, dan sini method onStart. Lanjut ke metode fun load stock. Nah, metode ini sendiri itu untuk mengambil data dari ngambil data dari database. Oke. Lalu dia akan menjalankan untuk menampilkan full stock item dari menu, lalu stock list, stock adapter, set data, stock list. Lanjut ke metode setup recycle view. Nah, di metode ini sendiri itu dia gunakan untuk mengatur stok adapter sama linear layout manager. Di stok adapter sendiri itu ada berbagai macam metode lagi, listener, on adapter listener. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu on read sendiri untuk membaca data stok dengan tipenya itu read. Nah, ini untuk membaca saja, untuk melihat. Lalu kedua itu ada on update, yang dimana ini untuk mengedit data stok dengan tipenya itu
update. Lalu yang ketiga ini ada on delete sendiri untuk menghapus data yang kita inginkan. Itu untuk setup di cycle view. Lanjut sini ada intent edit. Nah, intent edit sendiri sini untuk membaca sama memperbarui data stok. Di dalamnya itu dia akan mengambil ID dari stoknya, lalu dia akan menjalankan jenis dari aksinya. Jenis aksinya ini sendiri itu kalau edit ini baca sama update. Itu untuk intent edit. Lanjut sini ada method delete dialog. Method delete dialog sendiri digunakan untuk menghapus satu data dari database. Nah, dia akan menampilkan dialog seperti apakah Anda ingin menghapus data stok yang namanya apa. Nanti dia akan munculkan lagi batal atau hapus. Kita klik hapus, maka datanya akan terhapus. Jika tidak, maka datanya tidak berhasil terhapus. Mungkin segitu saja untuk penjelasan saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radha Pratama dari kelompok SKP Foundation ya. Di sini saya akan menjelaskan ya bagian final, yaitu edit activity dengan stock adapternya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan edit activity terlebih dahulu. Di sini edit activity-nya ada untuk memasuki ke dalam TalkDB ya. Tentunya saya menggunakan edit activity-nya ke Component Activity. Dan ini semua konten-konten yang ada dalam importnya, nanti ada view, ada binding kan. Jadi di dalamnya itu file DB by lazy stock DB this. Jadi dia ngambil stock DB ya, yang bagian ini ya. Jadi stock adapter nih untuk menyambungkan ke dalam single item ini. Jadi biar bisa membindingnya atau gimana ya, menyambungnya ke dalam suatu layoutnya. Jadi binding ini artinya sama seperti main activity ya, tapi bedanya di sini kayak binding di sini. Terus saya menggunakan private variable di mana stock ID itu diawali dengan integer 0 ya. Disebut private var selected date, stringnya 0. Jadi selected date itu nanti akan ada button date di situ. Button untuk di post gitu. Jadi setelah di edit activity itu masuk ke over find on create, dimana dia akan memanggil super on create lagi seperti biasa normalnya. Terus dia akan super action bal dimana set display true. Bindingnya dia mengambil edit item binding yang ini ya, layout ini. Terus inflate-nya layout inflater, dia maksudnya itu memanggil layoutnya. Setelah itu set content dimana dia mengambil binding.root, setup view. Nah, setup view itu functionnya ya dengan set to listener. Jadi saya akan menjelaskan setup view terlebih dahulu. Di sini sudah dibuat ya sebelumnya, konstannya tadi itu sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi konstannya itu ketika var intent type intent.get extra, intent type-nya itu akan defaultnya value-nya 1. Dimana di konstan itu value-nya 1 itu adalah create, 0-nya adalah read, setelah itu update-nya itu adalah 2 ya. Soalnya nanti pas udah when, ketika sudah masuk constant type create, dia yang type create-nya itu button save-nya visibility-nya di visible, yang button update-nya itu gone, yang artinya yang button simpan dalam layout edit item ini itu visible-nya nggak ada di dalamnya. Oke. Setelah itu type read-nya itu nggak ada dua-duanya ya, gone. Setelah itu back-nya masih ada ya, di visible di create-nya. Setelah itu back habis itu buat set on listener to finish. Jadi ketika di tab create, dia akan kembali ke back-nya itu, back button-nya itu akan kembali ke layout yang kita tekan sebelumnya, jadi layout yang sebelumnya. Sama seperti type update, dimana nanti back-nya juga sama di finish-nya. Itu bedanya di sini button save-nya itu jadi gone dan button update-nya jadi visible. Dimana karena berbeda ya di tempat button update. Nah, setelah itu buat setup listener, dimana setup listener itu untuk tanggal. Nah, tanggalnya inilah tanggal dengan button save sama button update ya, ada 3 berarti. Jadi pertama tentunya tanggal, mengambil function pick date ya. Jadi setup listener ini untuk button-button yang ada di dalam situ. Jadi setelah ada button-buttonnya itu ini ada binding button save ya, yang dimana di dalamnya itu dia memanggil try, dimana db-nya itu ngambil stock DAO yang ini. Di stock DAO itu kan ada add stock, jadi dia memanggil add stock, bukan update stock ya, add stock, karena dia itu button save itu dia berada di dalam
button create yang dimana visible-nya itu ada, dimana nanti dia akan memanggil suatu jenis yang di dalam layout edit itemnya yang ada nama, satuan, jumlah, harga, saya itu selected date-nya. Nah, selected date-nya itu ya. Nah, terus dia akan manggil teks, semuanya teks ya, dengan toString, dengan toInt, sama toDouble. Selected date itu yang sebelumnya itu yang bisa memanggil tanggal-tanggalnya itu. Nah, itu dia akan masuk ke dalam get stock status. Yang button itu, apa namanya, bulat-bulatnya itu. Jadi yang radial buttonnya itu dijadikan apa namanya, function ya. Jadi nanti kita memilih in stock sama out stock itu di situ. Ketika sudah muncul nanti akan memunculkan show error, karena kami menggunakan satu function saja ya, jadi show error aja saja. Karena sebenarnya saya menggunakan show error di sini, tapi saya memanggil functionnya juga seperti ini di sini, tapi dengan tosnya berbeda. Jadi di sini pas udah tersimpan datanya berhasil tersimpan, tapi kalau gagal error saving stock catch-nya. Saya itu di binding button update, di mana button update ini munculnya di type constant update ya. Jadi ketika itu dia memanggil stok ID-nya terlebih dahulu, karena awalnya kan ID-nya kan diawali dengan 0, menyesuaikan dengan stok DAO-nya ya kan. Nah, jadi stok ID-nya akan dipanggil yang ada tersimpan di dalam button update-nya, yaitu binding end nama text to string. Saya itu yang ini berbeda dengan yang selected date. Jadi selected date itu yang kita pilih itu ada buttonnya kan. Nah, buttonnya itu nanti bisa ditekan, terus ada kayak macam tanggal-tanggalnya. Nah, saya itu di binding ID TV selected date itu nanti akan menjelaskan kalau situ ada tulisan kan. Nah, kalau tulisannya masih ada di situ, itu kita masih bisa simpan diubahnya. Jadi tanggalnya itu masih ketempel di dalamnya walaupun kita ubah, misalkan kita mau ubah satuan ya. Nah, jadi TV selected date ini tetap sama ya, karena ada masalah di mana sebelumnya kami menggunakan selected date ya. Selected date itu kan untuk buttonnya ya, jadi buttonnya itu jadi gak berfungsi. Sedangkan kalau kita taruh di update harus jangan pakai selected date, kita harus menggunakan ID TV selected date, di mana ID TV selected date itu dia akan menulis teksnya, yang mana teksnya itu akan terus tersimpan di dalam sana, tak perlu kita ubah-ubah lagi pakai touch-nya itu. Nah, setelah itu ketika sudah tersimpan datanya berhasil diubah ya, terus masuk kalau seandainya gagal dia akan masuk error updating stock. Itu kita buat private fun pick date-nya, dimana itu terbuat dari kalender ya tentunya. Jadi sini kami memanggil kalendernya itu get instance, year-nya panggil sama dengan year ya, panggil kalendernya tentunya ya sebagai kalender. Yaitu calendar.get calendar month, yang monthnya ya get instance, terus day-nya itu kita ambil harinya calendar get day of month. Nah, itu buat date ya picker dialognya, jadi kayak bentuk date-nya kayak mana. Jadi kami menggunakan suatu function di mana date picker dialog itu menggunakan this, di mana nanti akan memanggil selected object, selected month sama selected date, di mana selected date itu akan memanggil selected day di string to string, jadi pet star jadi 2, terus pet char-nya juga 0, ditambah selected month sama seperti sebelumnya, terus ditambah lagi maksudnya dimasukin lagi ke selected year, dimana akan masuk ke UI trade, dimana binding nanti binding ID TV selected date. Nah, ini teksnya ini selected date itu akan masuk ke dalam binding ID TV date selected date, dimana akan menunjukkan year, month, dan day di sini. Setelah itu masuk ke date picker dialog, langsung show, maka menunjukkan teksnya nanti ke dalam ID TV selected date text. Itu setelah sudah semua function tersimpan, nanti setelah itu dia akan masuk ke dalam get stock data, yang di mana get stock data itu yang ini ya, mana ya, get stock data itu yang nah ini ya. Jadi nanti pas di type read atau type create, nanti kan yang beda-beda di sini. Jadi dia akan masuk ke dalam get stock data, dimana type create ini kan sudah tersimpan kan, dia akan masuk ke dalam get stock data. Get stock data itu jadi pas di bagian update nanti dia akan memunculkan get stock data yang type read ini untuk yang di dalam adapternya nanti. Kan jelaskan saya adapter itu akan di get stock data itu mengambil stok ID, di mana intentnya getting extra, intent ID-nya default value-nya 0. Jadi default value-nya itu 0 itu artinya read ya. Terus content scope dispatcher.io launch, nah itu masuk ke dalam file stock list-nya. Jadi stock list-nya itu disimpulkan sebagai db dan stock DAO yang ini. Nah, itu get stock, di sini ada get stock juga ya.
sama dengan stock ID. Jadi menyesuaikan get stoknya itu ada stock ID-nya. Kalau pakai S itu itu untuk stok adapternya yang memanggil banyak hal itu. Itu if stock list is not empty, jika tidak kosong, jadi file stoknya akan menyimpulkan ke first ya. Nah, itu baru dia nanti kayak macam nambah-nambah step code itu 1 2 3 4 5 6 jadi get stok datanya menyesuaikan dengan ID-nya jadinya ya. Jadi nanti binding n nama satuan, terus dia manggil stok nama itu yang ini ya, di dalam stok database-nya ini stok satuan, stok jumlah dengan toString, stok harga dengan toString. Setelah itu binding ID TV selected dot text sama dengan stok dot tanggal. Jadi dia mengambil stok tanggal masuknya ke dalam stok tanggal. Set stok statusnya masuk ke dalam stok status. Else-nya lagi run all iterate. Jadi dia akan menunjukkan kalau seandainya salah, dia akan masuk ke show error. Show error itu function show-nya ya yang kami buat. Yaitu no stock data phone, artinya tidak ditemukan datanya. Nah, itu masuk ke private phone function get stock status, di mana stringnya itu yang in stock sama out stock itu ya, yang button yang bulat radio button itu ya. Jadi ketika ditekan yang versi RB in stock ID di mana in stock, jadi ketika ditekan nanti out of stock. Nah, ini get stock statusnya. Setelah itu nanti akan masuk ke dalam set stock status. Jadi setelah set stock status yang tadi yang ini ya, ini kan set stock status itu untuk masuk ke dalam ini nanti di dalam stock statusnya. In stock nanti dia akan masuk, jika tercegat dia akan true, dimana true ini akan dipanggil stoknya yang ini, teksnya ini akan dipanggil. So out of stock juga ketika bindingnya cegat itu sama dengan true. Setelah itu private function show error-nya itu hanya menunjukkan suatu teks ya, jadi suatu teks apa yang kita inginkan. Jadi kami menggunakan show error function-nya ya untuk menunjukkan toast view-nya itu. Itu masuk ke override font on support navigator, dimana boolean item support on support navigator up. Setelah sudah menjelaskan semuanya adaptive ini, jadi adaptive ini kesimpulannya sambungan dari item, dimana akan menghasilkan suatu button save sama button update, dimana itu kodenya juga tertentu menyesuaikan dengan di buttonnya nanti di suatu view-nya. Ketika kita memencet button ini, dia akan masuk ke dalam button save. Jika kita mau edit, dia akan masuk ke button edit, dimana button edit itu akan memunculkan view-nya, visibility-nya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, itu stok adapter ini. Nah, stok adapter ini untuk masuk ke dalam single item ya. Jadi untuk memunculkan bentuk single itemnya kayak mana, seperti ini ya single itemnya. Kan di sini kan nggak ada teksnya ya, jadi tentunya dia akan mengambil private for stock list, di mana array listnya stock yang ini ya, yang ini. Itu private file listener on adapter listener untuk memanggil listener saja untuk ditekannya. Jadi recycle view adapter tentunya pakai recycle view. Nah, itu masuk ke dalam override on create single view folder dengan mengambil view group sama view type, di mana stock view holder yaitu bindingnya itu ke single item binding. Nah, ke sini ya tentunya single item. Jadi single item binding .inflat dia akan memasukkan layoutnya itu dalam parent konteks. Sedangkan files return stock view holder binding ya. Nah, itu stock view holder binding. Oke. Nah, itu masuk ke override for item count, di mana dia akan menentukan stock list .size. Size itu nanti bisa menyimpulkan di mana nanti berapa size listnya nanti. Jadi akan berurutan ke bawah nanti listnya. Saya itu masuk ke override font on view bin view holder. Jadi kita cara menampilkan teksnya ya. Jadi awalnya memasukkan file stock list position. Jadi position berapa stock listnya itu akan memanggil holder binding nama produk ya. Akan saya sambil jelaskan nih produk, nama produknya di sini. Nama produk, stok nama, tanggal teksnya, tanggalnya di sini ya, tentunya di sini. Itu jumlah produknya di sini perkiraan terus harga produknya itu oh ya satuannya ada berada di sekitar pinggir-pinggiran ini ya, harga satuannya itu. Itu status harga produknya itu yang ini ada di dalam sini teksnya ya, jadi susah juga dilihatnya. Nah, itu masuk ke status ya, statusnya itu ada di paling bawah ya, in stock of stocknya itu. Rootnya akan masuk ke on rate ya, root yang ada dalam bentuk apa namanya
edit item delete itemnya itu yang button on read, on delete, dan on update itu. Nah, itu akan masuk ke inner class di mana dia akan masuk ke recycle view. Nah, recycle view-nya view holder. Jadi dia akan masuk ke recycle view holder untuk memangkas single itemnya itu. Dia akan membuat set data ya. Set datanya itu stock list dot clear. Di stock list ada di all middle stock list. Saya itu akan masuk ke notify data set change. Nah, itu kita buat interface-nya terlebih dahulu yang untuk yang on stock, on read, sama on delete ya. Yang ini ya interface on elector listener. Menyesuaikan dengan buttonnya ini. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan terkait aplikasi yang kami buat. Nah, ini running tab-nya, running aplikasinya. Nah, tadi tempat animasi awalnya, animasi awal dari aplikasinya yang berupa logo tadi, dan ini kita masuk ke menu onboardingnya, dimana ada elemen gambar dan beberapa teks. Kita lanjut dan ada tombol lanjut, kita lanjut. Nah, kita mulai. Nah, pas kita mulai sudah berada di menu home dari stock manager. Nah, kita lanjut saja ke menu tambah produk untuk sistem SQLite. Nah, di sini terdapat form yang dimana berupa sini ada judul manajemen stok produk, dimana sini nama produk kita harus dimana nama produknya kita masukkan jagung saja jagung, dimana jenis satuannya kita masukkan bukit, dimana jumlah produknya kita masukkan 100, dimana harga persatuannya itu 15.000. Nah, di sini juga terdapat tanggal produk yang dimana kami menggunakan date picker yang sudah dijelaskan mungkin yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi.